Hai teman-teman, apa kabar? Selamat berhari Kamis ya. Nah, di hari Kamis ini teman-teman sudah berkebun belum? Ayo teman-teman, di video kali ini aku mau ngeliatin koleksi tambula pot jeruk yang aku punya ya. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Untuk pertama aku mau liatin ini adalah lemon teman-teman. Lemon non biji. Jadi ini benar-benar tanpa biji, satupun nggak ada bijinya teman-teman. Kalau untuk rasa ya sama aja sih dengan lemon yang ada bijinya, cuman memang lebih enak karena pas kita peras itu nggak ada biji-biji yang mengganggu ya teman-teman. Kalau biasanya yang lemon lokal itu kan pasti pada saat kita mau bikin lemon peras gitu, itu kan pasti ada beberapa biji yang akhirnya harus kita singkirkan biar tidak mengganggu di gelas minuman kita ya teman-teman. Nah, ini pohonnya kecil aja teman-teman. Tuh, kecil aja. Ini sedang berbuah 6 biji. Sebelumnya udah panen 2 biji yang udah kuning ya, ada di video aku sebelumnya. Nah, ini aku tanam di pot kecil yang berdiameter kurang lebih 30 cm ya. Ini nggak terlalu besar kok teman-teman. Dan ini kenapa ini pada kebungkus? Teman-teman yang udah lama nonton video aku pasti udah tahu. Pohon lemon ini sempat terkena penyakit dan mungkin sampai saat ini juga dia masih belum sembuh total ya, makanya aku nggak mau ngelepas ini udah sempat tiba-tiba layu tapi akhirnya dia bertahan dan sampai berbuah seperti ini ya teman-teman. Nanti aku bakal bagi tipsnya sedikit untuk perawatan tambula pot jeruk teman-teman. Nah, mumpung kita lagi ngebahas masalah lemon ya, ini ada salah satu jenis lemon yang juga aku punya. Ini yang lemon California. Di video yang sebelumnya aku juga udah sempat panen, cuman aku masih belum mereview rasanya di sana ya. Nah, kalau menurut aku pribadi, di antara jenis lemon yang pernah aku makan ya teman-teman, aku paling senang yang jenis California ini. Kenapa? Karena dia benar-benar ukuran buahnya itu jumbo teman-teman. Bentuk buahnya tuh bulat seperti jeruk nipis kesannya. Terus airnya tuh bener-bener banyak, bener-bener banyak. Beda sekali dengan jenis lemon lainnya, dan dia memiliki wangi khas yang aku bener-bener suka gitu, fresh banget. Jadi kalau saat kita bikin minuman, kita taruh aja kulit lemonnya itu bener-bener wanginya itu segar banget gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mencoba, bisa teman-teman coba beli untuk lemon buahnya aja, itu biasanya udah ada yang jual juga meskipun masih jarang. Dan lebih baik lagi kalau teman-teman mau menanamnya ya teman-teman, karena lemon ini termasuk genjah teman-teman. Dia gampang aja berbuah tanpa harus perawatan yang ekstra seperti itu. Nah, ini untuk pohonnya aku liatin ya. Ini juga aku memakai pot yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini 40 cm ya diameter potnya. Jadi dia udah bisa tumbuh sempurna di dalam pot seperti ini. Cuma sayang buahnya udah aku panen di video sebelumnya ya. Oke, next, setelah kita membahas lemon-lemon, kita sekarang mau membahas jeruk yang rasanya manis teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja. Ini adalah jeruk siam madu ya. Nah, untuk tekstur daunnya tuh seperti ini, ada geriginya juga. Dia itu memang hampir mirip ya kalau untuk di bentuk daunnya itu sama santang madu. Cuma yang membedakan adalah kalau siam madu ini masih ada duri. Kalau santang madu katanya sih benar-benar tanpa duri ya. Kebetulan aku memang masih belum punya. Ini juga kisah awalnya aku pengen beli santang madu tapi dikasihnya siam madu. Nah, karena memang bentuk daunnya itu mirip teman-teman, aku kira ini memang benar santang madu, tapi aku sih nggak kecewa karena untuk siam madu juga rasanya manis. Cuma memang bentuk buahnya dia agak berbeda dengan santang ya. Kalau santang dia memang lebih kecil dan lebih pipih seperti itu. Dan katanya sih banyakan yang tanpa biji kalau untuk santang. Nah, untuk siam ini juga sebenarnya ini agak kurang bagus ya. Pohonnya ini sangat pendek teman-teman, karena baru aku potong juga. Kemarin dia berbuah 1, karena pohonnya juga kurang sehat dan dia kecil juga. Akhirnya dia memforsir semua nutrisi ke buahnya.
Nah, pada saat aku panen barulah dia mulai segar untuk daunnya. Sebelumnya ini berwarna kuning teman-teman. Untuk pot yang aku gunakan juga yang berdiameter kurang lebih 40 cm ya ini ya. Tapi untuk siam madu ini juga gajah teman-teman, jadi dia bisa berbuah di dalam pot ya teman-teman. Oke, next kita ke koleksi jeruk tambulapot berikutnya. Nah ini teman-teman, ini udah sering banget pasti teman-teman lihat ya. Ini adalah jeruk tergenjah dan terrajin yang aku punya. Ini jeruk tongheng teman-teman ya. Jeruk tongheng ini terlihat hampir serupa sama nagami ya. Sepertinya memang dia berasal dari ras yang sama, walaupun daerah asalnya katanya sih berbeda. Tongheng ini berasal dari dataran Cina, sedangkan nagami itu dari Jepang teman-teman. Yang membedakan menurut aku adalah buahnya. Tongheng ini bulat, kalau nagami itu lonjong. Terus kalau tongheng ini rasanya manis, dimakan kulit sama dagingnya. Kalau nagami katanya yang manis itu malah kulitnya, dan dagingnya tuh asam sekali. Tapi kalau menurut aku secara penampakan sih aku sepertinya lebih senang nagami ya, karena dia bisa kuning maksimal dan bentuknya lonjong, itu menurut aku lebih seni aja gitu. Cuman memang kalau rasa aku pasti lebih memilih tongheng karena bisa langsung kita makan ya. Kebetulan aku memang orangnya kurang terlalu suka sama jeruk yang rasanya asam teman-teman. Oke, ini juga aku tanam di pot yang sama seperti tadi ya. Oke teman-teman, next kita mau lihat koleksi jeruk yang berikutnya. Nah ini ada di sebelahnya teman-teman, yang paling tinggi ya. Ini si Sunkist madu. Ini potnya agak lebih besar sih. Ini berdiameter 45 ya, kalau yang tadi itu 40, ini 45 diameternya, atau 50 ya, ya kurang lebih lah teman-teman, yang jelas dia lebih besar. Nah ini juga rajin sekali berbuah. Di video sebelumnya aku juga udah ada panen, rasanya enak, terus dia genjah, dan menurut aku untuk pohonnya ini tahan penyakit sih teman-teman. Dia lebih kuat gitu, dia lebih kuat, lebih tahan, lebih gampang buah juga, lebih banyak buahnya, ukuran buahnya juga lebih besar. Seperti itu teman-teman untuk si Sunkist madu. Jadi rekomen untuk jenis tambulapot jeruk yang bisa teman-teman tanam. Nah ini adalah jeruk cokun yang berbuah jambu kristal. Bercanda teman-teman, ini kebetulan jambu kristalnya ada di sebelahnya dan buahnya itu lumayan berat, jadi aku titip aja di sini ya. Ini sebagai penyangga buah jambu kristal teman-teman. Oke, cokun ini salah satu jenis favorit juga sih, karena memang rasanya itu manis seger dan banyak air. Aku senang jeruk yang banyak airnya ya teman-teman. Nah untuk jenis daunnya itu seperti ini, dia itu kayak mau menguncup-menguncup seperti itu ya. Ini rajin sekali juga berbuah, gampang juga pemeliharaannya, selain rasanya memang juga manis ya. Cokun ini katanya berasal dari Thailand. Jadi seperti kita tahu, negara Thailand itu adalah salah satu penghasil buah-buahan unggul ya, karena banyak sekali buah-buahan yang terkenal dari sana. Dan ini salah satu yang berasal dari sana, si cokun. Ini untuk diameter potnya juga sama seperti teman-teman lainnya, 40 cm lah kalau nggak salah ya. Kayaknya sih ini 40 deh. Kalau yang besaran tadi baru 45. Nah, seperti itu. Ini sih belum ada kelihatan ada penyakit ya. Nah, di sini aku mau sharing sedikit deh teman-teman, cara perawatan jeruk dan kendala yang biasanya kita alami dalam bertambulapot jeruk teman-teman. Nah, selama pengalaman aku memelihara tambulapot jeruk itu sudah ada beberapa kasus di mana pohon jeruknya itu tiba-tiba keluar getah teman-teman. Teman-teman juga bisa searching sendiri di YouTube, itu memang ada salah satu kendala kita dalam memelihara jeruk. Nggak hanya bertambulapot ya, tanam di lahan pun seperti itu. Nah, pengalaman aku dan yang aku lakukan ya, dan sampai saat ini juga teman-teman juga bisa lihat pohon lemonku itu masih bisa bertahan,
Padahal sebelumnya itu kondisinya udah tiba-tiba daunnya layu, dan baru aku lihat benar-benar pohonnya itu bergetah teman-teman. Jadi cara yang pertama adalah pada saat kita tahu pohon jeruk yang kita pelihara itu mengeluarkan getah, kita bersihin dulu getahnya teman-teman. Kita bersihin itu terus benar-benar sampai bersih ya. Habis itu kita langsung aja tempel dia dengan tanah liat teman-teman, tanah liat. Jadi jangan sampai ada permukaan pohonnya itu yang terkelupas. Kita langsung tempel. Biasanya aku langsung ikat dengan pita ya, biar gampang. Jadi kita harus sering menyiramnya, jangan sampai dia benar-benar kepanasan karena dia akan menambah retak ya. Jadi kalau ini dibiarkan, retaknya itu akan bertambah luas sehingga akhirnya permukaan kulit dari pohon jeruk kita itu habis. Otomatis ya dia tidak bisa menyalurkan nutrisi ya yang dapat dari akarnya gitu. Jadi otomatis ya memang kalau terlambat kita tangani ya nggak hayal dia bisa bakal mati seperti itu teman-teman. Oke, itu sedikit tips dari aku. Terus sekarang kita mau ke koleksi jeruk terakhir aku teman-teman. Nah ini teman-teman, kenalin jeruk koleksi yang terakhir yang ada di kebun aku ya teman-teman. Ini adalah jeruk keprok batu 55, salah satu jeruk keprok unggulan kota Batu Malang ya. Cuman entah kenapa kalau di sini itu kurang maksimal ya teman-teman. Entah karena perawatan aku yang memang kurang kurang cocok, karena nggak selalu rajin memupuk juga, terus memakai pupuk yang organik, entahlah aku nggak tahu ya. Sebelumnya sih pernah berbuah, karena memang aku belinya dia udah dalam kondisi berpentil kecil-kecil ya. Akhirnya buah itu bisa bertahan sampai aku panen ya. Ada di video aku terdahulu deh pokoknya. Nah habis itu udah dia nggak mau berbuah lagi. Pada saat teman-temannya mulai berbuah, kayak si siam madu berbuah, si sunkist madu berbuah kayak gitu, dia malah udah bener-bener nggak ada pernah ngeluarin bunga sama sekali. Bahkan bunganya pun nggak pernah keluar sama sekali teman-teman. Untuk pohonnya udah lumayan tinggi, agak gelap ya teman-teman. Paling tinggi nih kisaran 1,5 meteran lah ya. Terus ini juga percabangannya kurang bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini juga udah mulai mengeluarkan getah kemarin, dan akhirnya aku bungkus teman-teman. Ini kayak gini nih. Yang pertama tuh pohon lemonku yang seperti ini yang kedua si keprok batu 55 kayak gini. Ini aku bersihin dulu pertama getahnya, habis itu tempel sama tanah liat, terus aku langsung ikat seperti ini. Ini jangan sampai terlalu kering teman-teman. Ini udah sering aku siram sih, cuman sekarang masih agak kering, nanti aku bakal siram lagi. Pokoknya jangan sampai dia kekeringan sehingga permukaan pohonnya ini meretak seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa selamat lah. Kalau ini malah potnya agak lebih besar ya, kayaknya ini diameter 45 juga deh. Cuman ya memang gitu, entah karena dia memang tidak cocok dengan iklim di sini juga atau seperti apa. Karena kita tahu di daerah Batu kan dingin, kalau di daerah Ungasan ini di Kuta Selatan ini memang panas sekali teman-teman, dan ini benar-benar dataran rendah juga. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor, atau memang karena memang aku perawatannya memang kurang mengerti ya untuk kriteria jeruk ini. Seperti itu. Nah demikian teman-teman koleksi Temulawak jeruk yang aku punya. Ada berapa ya? Ada lemon macam 2 ya, non biji sama California. Habis itu ada siam madu, tongheng, sunkist madu, cokun, sama ini terakhir ada si jeruk keprok batu 55. Jadi ada 7 jenis Temulawak jeruk yang aku punya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang pecinta jeruk bisa mengikuti jenis-jenis Temulawak jeruk yang genjah dan gampang berbuah ya di dalam pot. Oke, demikian aja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video aku, dan see you on my next video. Bye bye teman-teman.